Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon gubernur BEM Fakultas Psikologi dan Humaniora periode 2021-2022. Saya Fifuddin Isnain. Visi saya adalah menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa FPH Unima menjadi organisasi yang solid, komunikatif, dan berperi kemanusiaan, serta bisa menjadi naungan aspirasi bagi seluruh mahasiswa FPH Unima. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya membentuk misi. Yang pertama, menjaga hubungan baik antar sesama anggota, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan BEM FPH maupun naungan di bawahnya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati dan tolong-menolong melalui aksi yang nyata. Dan yang terakhir, menjadi wadah untuk berdiskusi baik dalam internal maupun eksternal di dalam naungan BEM FPH. Perkenalkan, nama saya Adam Sumo Aji. Visi saya adalah memastikan semangat militansi anggota BEM untuk BEM FPH yang lebih berkemajuan, visioner, aspiratif, dan tertib administrasi sesuai fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa FPH sebagai lembaga tinggi di tingkat fakultas. Untuk mencapai visi saya, di sini saya memiliki 5 misi. Yang pertama yaitu membangun nilai kepribadian mahasiswa yang berjiwa kepemimpinan serta bertanggung jawab melalui program-program kemahasiswaan yang terpadu dan terencana. Yang kedua, saya ingin menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai wadah tempat untuk mahasiswa berkreativitas ataupun untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka mengembangkan potensi diri mahasiswa. Untuk misi saya yang ketiga ialah saya ingin menjalin kolaborasi antar ormawa baik di FPH itu sendiri, di fakultas, di universitas, maupun dengan stakeholder eksternal dengan semangat sinergitas. Misi yang keempat yaitu berdedikasi secara tinggi untuk memajukan BEM FPH secara dinamis untuk menanggapi isu strategis dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk misi yang terakhir ialah menciptakan profesionalitas organisasi serta menjunjung tinggi mufakat dalam setiap keputusan. Untuk membawa BEM FPH baik ke depannya, ketika saya terpilih nanti menjadi Ketua Gubernur BEM FPH periode 2021-2022, saya akan mengangkat prinsip kultural dan juga demokratis. Kultural saya ambil karena saya ingin menghilangkan kesan senioritas dan junioritas agar orang-orang yang berkecimpung di dalam organisasi tersebut bisa lebih nyaman ke depannya. Kemudian sama akan prinsip demokratis karena saya ingin setiap anggota itu memiliki rasa nyaman dan juga memiliki aspirasi yang bebas. Jadi mereka bebas untuk berpendapat, bebas untuk mengeluarkan opini tanpa batasan atau halangan suatu apa. Untuk metode kepemimpinan yang akan saya terapkan pada besok periode depan apabila saya menjadi pemimpin, yang pertama saya menggunakan kepemimpinan model demokratis. Karena seperti yang ada pada misi saya menjunjung tinggi mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Maka dari itu, setiap saya menggunakan kebijakan atau membuat keputusan, saya akan selalu melibatkan seluruh aspek dari organisasi, baik dari divisi-divisi dan per anggota, karena saya tidak ingin adanya otoriter di dalam kepemimpinan saya nantinya. Kemudian yang kedua, sama seperti Mas Afif, yaitu pemimpin model kultural, karena saya ingin menciptakan suasana organisasi yang formal tapi juga tidak terpaku pada keformalan. Jadi saya membentuk budaya yang asik nantinya di organisasi, tidak hanya rapat harus terstruktur, harus gini-gini, tapi nanti saya akan mungkin rapat dengan nongkrong atau rapat sambil bicara di tempat yang nyaman seperti itu. Apabila saya diberikan sebuah permasalahan yang akan datang nantinya, tergantung permasalahannya apa dulu. Biasanya masalah yang sering terjadi adalah kesalahpahaman
anggota dan kekurangan dan biasanya BEM itu kekurangan anggota. Jadi untuk masalah yang pertama saya memberikan sebuah solusi. Yang pertama yaitu mengetahui dahulu latar belakang timbulnya permasalahan itu. Saya mengambil dari dua perspektif, dari penyebab kesalahpahaman dari pihak si A dan pihak si B. Kemudian saya akan melakukan tindakan yaitu mempertemukan keduanya untuk mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Kemudian masalah yang kedua yang sering terjadi kan BEM itu sering kekurangan kurang minat untuk masuk ke BEM. Nah, akhirnya BEM jadi kekurangan SDM sehingga BEM dalam menjalankan organisasinya sering kesusahan. Nah, solusinya ialah saya membuat sebuah strategi yang terencana nantinya bagaimana caranya agar mereka itu mau untuk bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa, karena alasannya menurut saya rugi apabila mereka itu tidak mau bergabung dalam organisasi, karena organisasi itu memiliki banyak benefit. Nah, nantinya apabila saya menjadi pemimpin, saya dihadapkan dengan masalah itu, saya akan memasifkan mengkomunikasikan kepada mereka agar mereka mau untuk bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa. Baik, apabila di dalam organisasi itu terdapat masalah, yang pertama akan saya lakukan, saya akan mencoba untuk mencari akar masalah apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Jadi yang pertama saya cari adalah akar permasalahannya, apakah itu permasalahan pribadi dia sendiri yang lalu terbawa ke dalam organisasi, atau memang masalah yang sudah ada di organisasi secara berkelanjutan. Saya akan mencari akar permasalahannya tersebut, baru akan saya komunikasikan terkait dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi saya akan mengedepankan sistem komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman nantinya dan minim miskomunikasi di kedepannya, sehingga kita dapat berkolaborasi untuk bisa sama-sama membetulkan atau untuk bersama-sama kita bisa saling membangun BEM FPH lebih baik ke depan. Yang akan saya lakukan nanti adalah menunjuk satu orang yang bertanggung jawab untuk bisa menampung aspirasi di setiap delegasi. Yang pertama nanti di Himanika satu orang penanggung jawab, di BSO satu orang penanggung jawab, dan nanti di Himapsi juga ada satu penanggung jawab. Nah, penanggung jawab itu nanti bertugas untuk mengumpulkan aspirasi dari setiap mahasiswa FPH Unima yang berada di bawah naungan mereka. Baru nanti aspirasi mereka disetorkan atau diberitahukan ke bagian divisi BEM FPH kami. Jadi kami bisa berkoordinasi secara baik permasalahan apa atau apa saja yang terjadi di bawah naungan BEM FPH. Baik, untuk menampung aspirasi sendiri harus diberikan berbagai metode, karena kalau saya lihat mahasiswa FPH sendiri dalam penyampaian aspirasinya itu ada beberapa macam, ada yang vokal, ada yang malu-malu dalam aspirasinya, atau ada yang aspirasinya itu sebatas dipendam di kepala, tapi sambatnya itu ke teman-teman. Nah, untuk menanggapi berbagai macam modelan seperti itu, saya nantinya akan memberikan berbagai metode juga untuk menampung aspirasi. Yang pertama yaitu melalui pendekatan personal. Jadi nantinya BEM FPH ini kan mempunyai banyak anggota. Nah, jadi nanti saya tanamkan ke anggota-anggota nantinya untuk selalu bisa mendengarkan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya yang bukan dari BEM FPH. Jadi sambatan-sambatan mereka itu ditampung per personal. Jadi kan per personal tuh pasti punya circle mereka sendiri-sendiri. Jadi per
orang dari BEM-FH itu pasti punya circle sendiri, jadinya nantinya perwakilan dari circle-circle pertemanan yang dari anggota BEM-FH itu akan dikumpulkan jadi satu, kemudian kita simpulkan, oh ternyata ini toh aspirasi mereka tuh seperti ini, mereka tuh maunya seperti ini. Kemudian yang kedua, kami akan membuat sebuah forum. Di forum itu seperti forum Sarasehat. Jadinya nanti di forum itu akan melibatkan beberapa delegasi dari Ormawa, dari dosen dan dari BEM-FH sendiri. Di situ nantinya akan membahas memang dikonsenkan untuk membahas keluhan-keluhan atau aspirasi-aspirasi mahasiswa terhadap dosen. Kemudian kami juga akan memberikan sebuah fasilitas untuk mewadahi aspirasi mereka melalui Google Form. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah link di Google Form untuk menyampaikan aspirasinya melalui internet, karena anggota BEM itu sendiri kan tidak selalu ada di kampus. Jadinya terutama pada saat pandemi seperti ini apa-apa dilakukan secara daring. Jadi mungkin penampungan melalui Google Form ini menjadi salah satu langkah yang cukup efektif untuk menampung aspirasi mereka. Program unggulan yang akan saya lakukan adalah peningkatan soft skill dari masing-masing anggota organisasi BEM-FH sendiri. Nah, kenapa saya mengunggulkan program ini? Karena saya ingin berkolaborasi dengan banyak orang-orang penting di dalam maupun di luar kampus. Jadi kita bisa melebarkan relasi kita bisa melebarkan pengalaman kita bisa melebarkan apapun yang belum kita tahu. Nah, itu harapannya agar ke depan BEM-FH itu punya pandangan yang lebih baik dan mempunyai perubahan yang baik setiap tahunnya. Kemudian kenapa kok saya ingin berkolaborasi dengan orang luar? Karena saya ingin memajukan BEM-FH nggak cuma di internal kampus saja. Saya ingin memajukan orang-orang yang sudah terlibat di dalam BEM-FH itu bisa berguna di kemudian hari. Mungkin setelah mereka lulus, mereka masuk ke dunia kerja. Nah, praktik-praktik yang sudah dilakukan di soft skill tersebut agar bisa digunakan oleh mereka dengan baik gitu. Jadi ketika mereka sudah tidak ada atau mereka sudah lulus dari dunia perkampusan, mereka itu jadi punya pandangan ke depannya itu harus seperti apa, harus menata apa, harus memiliki pengalaman apa. Jadi mereka tidak dipandang sebelah mata hanya sebatas fresh graduate yang tidak mengerti apa-apa. Saya tidak ingin ada image seperti itu dari teman-teman yang ada di dalam organisasi BEM-FH ketika saya memimpin. Baik, apabila ditanya mengenai program unggulan ketika nantinya terpilih dan diamanai menjadi ketua, perlu diketahui dulu tujuan awal kita di BEM itu apa. Memang kalau saya sendiri akan berkonsen pada SDM-nya dulu. Saya berkonsen pada para anggota. Jadi nantinya saya akan mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan dari skill dari anggota-anggota BEM. Seperti contohnya latihan dasar kepemimpinan. Tujuannya ialah membangun jiwa kepemimpinan untuk para anggota, karena jika para anggota itu memiliki jiwa kepemimpinan, maka saya yakin mereka itu akan lebih siap untuk diberikan tanggung jawab. Kemudian program seperti itu yang jenis lain yaitu latihan administrasi dan manajemen organisasi seperti yang ada pada visi saya. Saya ingin BEM ini itu lebih tertib administrasi karena bercermin pada BEM yang sebelumnya, karena saya juga sudah pernah berada di BEM-FH selama 1 periode. Saya akui administrasi yang dilakukan oleh BEM-FH ini belum cukup baik dalam segi administrasi. Maka dari itu program latihan administrasi dan manajemen organisasi saya yakin
dapat meningkatkan skill-skill dalam keorganisasian untuk para anggota. Kemudian dalam program tersebut juga tidak semata-mata dilakukan karena ya udah ada program ini ya udah terus selesai, tapi tidak, nantinya setelah program itu berlangsung, untuk menjaga kestabilitas dari program itu nantinya akan diadakan follow up secara sistematis. Jadi nantinya setelah adanya program tersebut tidak kita lepaskan, namun kita akan adakan follow up secara perlahan-lahan mengenai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Karena alasan saya memilih program unggulan dan berfokus pada anggota BEM terdahulu karena anggota itu ibarat mobil, anggota itu adalah roda. Karena mobil tanpa ada roda yang bagus itu dapat membahayakan untuk mobil tersebut. Sedangkan apabila roda itu tidak berjalan secara bersama-sama, maka mobil tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Itu jawaban dari saya. Baik, apabila melihat situasi seperti ini, memang sebagai pemimpin itu dituntut untuk selalu dapat dinamis untuk melihat perkembangan zaman. Di zaman seperti sekarang ini kan memang organisasi bisa dibilang terhambat, tapi tidak juga sepenuhnya terhambat. Apabila melihat dari kampus sendiri kan juga memberikan kelonggaran atas ormawa-ormawa, jadi kemungkinan untuk menjalankan organisasi di kondisi saat seperti ini tidaklah cukup sulit. Strategi saya yang pertama yaitu melek teknologi. Teknologi kan sekarang sudah menjembatani membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi saya sebagai pemimpin nantinya mungkin akan memanfaatkan teknologi sebagai tempat dan sarana untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya, seperti misal menggunakan platform Zoom sebagai wadah rapat, pengabdian, atau kegiatan seperti webinar. Dan kemudian teknologi itu juga menjadi wadah kita untuk selalu tetap terhubung. Nah, jadi strategi saya ketika pandemi ialah saya akan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk tetap menjalankan organisasi ini. Untuk kedepannya, saya akan memanfaatkan beberapa platform-platform digital yang sudah disediakan seperti Zoom, YouTube Live, IG Live, Discord, maupun Google Meet. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa platform tersebut. Nah, dimanfaatkannya beberapa platform tersebut itu agar komunikasi antar anggota itu tidak terputus. Jadi meskipun ada orang-orang yang sedang berada di luar kota atau sedang tidak berada atau tidak bisa menghadiri rapat secara langsung, mereka bisa mengikuti rapat tersebut melalui beberapa platform tersebut. Nah, yang saya harapkan agar beberapa anggota yang tidak mengikuti rapat secara langsung tersebut tetap tidak ketinggalan informasi, sehingga mereka tetap bisa memaksimalkan tugas mereka sebagai anggota di BEM FPH. Jangan lupa pilih saya, jadikan BEM FPH jadi lebih baik. Hidup mahasiswa! Pesan dari saya ialah untuk pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Humaniora ini, pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan melihat latar belakang ataupun golongan orang tersebut. Kita berdua di sini ialah sama-sama membawa entitas dari Fakultas Psikologi dan Humaniora, dan kami di sini di balik kompetisi ini sesungguhnya adalah berlomba-lomba untuk memajukan FPH yang lebih baik lagi. Di sini kami tidak berebut kekuasaan, karena kekuasaan bukanlah hal yang abadi, namun hal yang abadi adalah perubahan. Hidup mahasiswa!